Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai menyaksikan video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devi Aprilia 10120628 dari H1 Manajemen STI STMB Bandung. Kali ini saya berkesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang anggaran produksi. Apa sih yang dimaksud anggaran produksi itu? Lalu bagaimana cara memperhitungkan anggaran produksi ini? Simak yuk video penjelasannya. Anggaran produksi merupakan rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan, dengan mempertimbangkan jumlah persediaan pada awal dan akhir dalam periode tertentu. Anggaran produksi disusun agar dapat mengetahui rencana berapa jumlah yang harus diproduksi dan periode yang akan datang. Rencana produksi juga akan menyangkut banyak hal, seperti halnya tersedianya bahan mentah atau material, tenaga kerja yang digunakan, kemampuan mesin maupun peralatan dan fasilitas. Lalu ada pula tujuan dari anggaran produksi, yaitu untuk menunjang kegiatan penjualan sehingga barang yang disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Yang terakhir, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin. Setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan yang dimaksud tentang anggaran produksi, maka dalam tahap selanjutnya kita harus mengetahui metode-metode penyusunan anggaran produksi. Dalam penyusunan anggaran produksi mempunyai 3 metode yang biasanya dipakai. Yang pertama, metode yang mengutamakan stabilitas atau produksi konsumen, merupakan kebijakan yang memperlihatkan stabilitas produksi, yang berarti produksi per bulannya sama besarnya. Yang kedua, metode produksi gelombang, yaitu pengendalian tingkat persediaan maupun kebijaksanaan dengan yang mengutamakan stabilitas persediaan sedangkan tingkat produksi dibiarkan mengembang. Yang terakhir, metode moderat merupakan kebijakan yang memadukan kebijakan produksi konstan dan kebijakan produksi gelombang. Dalam penyusunan anggaran produksi, secara garis besarnya, anggaran produksi disusun dengan menggunakan rumus umum sebagai berikut. Volume produksi sama dengan volume penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Jadi, besar kecilnya anggaran produksi akan tergantung pada anggaran penjualan, tingkat persediaan awal maupun persediaan akhir. Jika kita telah memahami materi tentang anggaran produksi ini, maka untuk mengukur seberapa paham kita memahami anggaran produksi ini, maka kita akan maju ke tahap selanjutnya dengan cara mempraktikkan ilustrasi soal. Dalam ilustrasi soal, stabilitas produksi rencana penjualan 1 tahun 2000 unit terbagi dalam triwulan, yaitu penjualan triwulan 1, 2, 3, dan 4 merupakan 515 unit, 500 unit, 500 unit, dan 485 unit. Persediaan awal 60 unit dan persediaan akhir 40 unit. Maka anggaran produksi dapat disusun sebagai berikut. Buatlah anggarannya. Yang pertama, metode stabilitas produksi. Yang kedua, buat metode stabilitas persediaan. Dan yang ketiga, metode moderat atau kombinasi dengan asumsi tingkat persediaan triwulan 1 dan 2 boleh berfluktuasi 8 unit dan triwulan 3 dan 4 boleh berfluktuasi 6 unit. Mari kita simak video penjelasan materi dari contoh ilustrasi soal. Langkah yang pertama, kita mencari terlebih dahulu dalam rumus anggaran produksi, yaitu anggaran penjualan atau dari rencana penjualan yaitu sebesar 2000, lalu ditambahkan dengan persediaan akhir 40, maka ketemu hasil jumlah yang tersedia sebesar 2040. Setelah itu kita kurangkan persediaan awalnya 60, maka ketemulah total dari anggaran produksi atau tingkatan produksi yaitu sebesar 1980 unit. Nah, 1980 unit ini
merupakan rencana anggaran produksi dalam 1 tahun. Kalau di soal kita dihitung secara triwulan, maka anggaran tersebut kita bagi menjadi 4 karena 1 tahun ada 4 triwulan. Sehingga kita 1980 dibagi 4, maka ketemulah hasil yaitu 495 unit, yang artinya dalam setiap divisi harus menghasilkan 495 unit dalam 1 triwulannya. Nah, langkah yang kedua yaitu kita menyusun anggaran per triwulan. Ini ada triwulan 1 sampai triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Nah, ini anggaran penjualan sudah diketahui di dalam soal. Lalu total yang direncanakan yaitu sebesar 2000, persediaan akhirnya 40, maka jumlahkan lalu kita kurangkan dengan persediaan awal 60. Maka ketemu hasil 1980. Lalu di sini kita masukkan persediaan awal 60. Untuk persediaan akhirnya yaitu 40. Maka kita kerjakan untuk triwulan keempat dulu, karena kalau kita sudah mengerjakan triwulan keempat maka tinggal ditambahkan saja sama dengan ini. Ketemulah hasil untuk persediaan awalnya, jumlah yang tersedianya dikurangi anggaran produksi. Persediaan awal triwulan keempat ini akan menjadi persediaan triwulan yang ketiga. Maka di sini 30 tinggal ditambahkan saja 500 ditambah 30. Caranya juga sama, persediaan awal dikurangi jumlah yang tersedia. Maka ketemulah persediaan awal yaitu hasilnya segini, dan lakukanlah untuk triwulan kedua dan triwulan ke-1. Untuk metode yang kedua yaitu metode stabilitas persediaan. Langkah yang pertama, kita harus menentukan dulu selisihnya dengan cara persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Nah, untuk persediaan awal kita mempunyai total 60, dan untuk persediaan akhir yaitu totalnya 40. Maka kita kurangi, dan hasil selisih dari 60 dikurangi 40 yaitu 20. Jumlah hasil selisih ini dibagi menjadi 4. Karena triwulan dalam 1 tahun ada 4, maka 20 dibagi 4 yaitu 5 unit. Nah, setelah itu kita langkah yang kedua, menghitung persediaan awal dan akhir yang ada pada setiap triwulannya. Di sini mempunyai selisih 1 unit. Caranya seperti ini. Jika persediaan awal lebih besar daripada persediaan akhir, maka menghitungnya adalah persediaan awal dikurangi selisih. Dan jika persediaan awal lebih kecil daripada persediaan akhir, maka cara penghitungannya persediaan awal ditambah dengan selisih. Nah, maka untuk triwulan 1, karena persediaan awal lebih besar daripada persediaan akhir, maka 60 dikurangi 5 yaitu hasilnya 55. Dan untuk triwulan kedua sama, yaitu 55 dikurangi 5 sama dengan 50. Dan untuk triwulan ketiga yaitu 50 dikurangi 5 yaitu 45. Dan untuk triwulan yang terakhir yaitu 45 dikurangi 5 yaitu 40. Nah, ketika kita sudah menghitung selisih ini, maka kita akan bisa lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu dengan membuat tabel seperti ini. Membuat tabel anggaran yang direncanakan dalam 4 triwulan ini. Ada triwulan 1 sampai triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Sudah diketahui nih untuk triwulan 1 sampai triwulan 4 persediaannya, persediaan awal dan akhirnya. Maka persediaan akhirnya di sini kita lalu tulis 55. Lalu untuk triwulan 2 yaitu 50, dan untuk triwulan ketiga yaitu 45, dan untuk triwulan keempat yaitu 40. Kemudian di sini kita tuliskan 60, 55, 50, lalu 45. Nah, kalau sudah kayak gini baru kita hitung deh persediaan awal dan akhirnya. Maka di sini tinggal ditambahkan saja untuk masing-masing per triwulannya. Di sini kurang lebih tinggal ditambahkan saja, lalu dikurang dengan persediaan awal. Maka dengan cara ini kalian bisa melakukannya untuk triwulan yang lainnya. Setelah itu, kita memasukkan jumlah totalnya rencana penjualan di awal 2000 untuk persediaan akhir, yaitu 40, maka tinggal jumlahkan saja. Lalu persediaan awalnya yaitu 60.
maka ketemulah hasil akhir anggaran produksi yaitu sebesar 1.980. Maka hasilnya akan sama dengan metode-metode yang sebelumnya, karena nilai-nilai yang ada pada triwulan 1 dan triwulan 4 itu sudah tersedia di soal. Maka kita tinggal masukkan saja, tinggal menjumlahkan, dan mencari nilai selisih untuk kita masukkan ke dalam tabel anggaran produksi ini. Untuk langkah yang ketiga dalam metode moderat atau kombinasi ini, kita bisa melakukan langkah pertama, yaitu kita lakukan menghitung tingkat persediaan untuk triwulan 1 sampai triwulan 4. Untuk triwulan 1 dan 2 di keterangan soalnya yaitu berfluktuasi 8 unit, dan untuk triwulan 3 dan 4 berfluktuasi 6 unit. Maka triwulan 1 nilainya 515 dikurangi 8. Nah, hasilnya itu 507. Dan untuk triwulan 2 yaitu 500 dikurang 8 sama dengan 492. Nah, sekarang maju ke triwulan ketiga, karena di soal berfluktuasinya 6 unit, maka 500 dikurangi 6 yaitu 494. Dan untuk triwulan 4, 500 dikurangi 6 yaitu 494. Nah, jika kita sudah menemukan nih hasil, maka jumlahkan ke dalam tabel triwulan ini. Jumlah sudah diketahui di dalam soal persediaan awal yaitu 60 dan untuk persediaan akhir yaitu 40. Maka kita tinggal menjumlahkan anggaran penjualan ditambah persediaan akhir di sini, lalu kita kurangi dengan jumlahkan. Nah, kalau kita sudah menemukan hasil ini, maka kita bisa melanjutkan penghitungan dengan cara yang sama untuk triwulan-triwulan selanjutnya. Jika sudah menemukan hasil semuanya, maka itulah hasil dari perhitungan metode moderat atau kombinasi ini. Sekian materi yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.